eh, berarti untuk output yang gambar kotak tuh kayak gini kan. Kalau misalnya kita mau coba ya. Aku contoh dulu demonstrasi bentar. 500 banding 15 kolom 40. Kayak gini kan ya. Bener kayak. Oke. Paham ya? Outputnya untuk yang kotak tuh kayak gini rencananya. Nah, sekarang aku mau ngajarin ke kalian gimana sih cara bikin apa dindingnya. Karena kalian kemarin kan udah selesai bikin kotaknya. Udah selesai bikin kolomnya. Nah, oh ya guys, kalian jangan mute semua dong. Aku jadi kayak bingung. Ada orang apa enggak? Satu orang lah. Satu orang atau semua gitu kayak gak unmute biar lebih rame. Boleh, mantap. Oke. Nah, jadi oke, kita coba bikin ulang ya. Aku tuh udah sempat buat ini. Jadi sebenarnya codingannya. Cuma karena kita mau bahas dari awal, kita mau breakdown dari awal. Jadi aku bikin ulang dari awal. Oke. Nah, kalau kalian berarti dindingnya itu rencananya mau pakai keliling atau pakai iterasi? Gimana? Pakai iterasi, Mas. Oh, iterasi ya. Berarti kerjain dinding yang bawah sama yang atas barengan. Benar gak sih? Iya. Oke. Nah, terus berarti aku nggak contohin dulu ya. Nah, kita mau contohin dulu gimana sih kalau misalnya kita itu gambar dinding yang bawah dulu aja. Yang bawah dulu aja, oke? Yang bawah dulu aja. Jadi aku misalnya kan for i sama dengan 0, aku ambil dari variabel 0 to kolom m. Kolom m itu ini ya. Kolom m itu artinya yang mendatar. Kolom n itu yang naik, oke? Diingat saja. Nah, ini minus 2. Tahu nggak kenapa? Enter deh, ntar. Aku sorry, ini nggak usah dulu. Sorry. Nah, harusnya kan kalau mau gambar dinding itu sama kayak cara kita gambar kolom. Bedanya, misalnya kolom. Terus ada gambar dinding. Oke, ini kan dindingnya tuh kita mau bikin yang ini, oke? Bener gak? Nah, sekarang gimana sih cara kita gambar itu? Nah, jadi kita apa? Tentuin dulu titik satunya berapa, titik 2-nya berapa, titik 3-nya berapa, titik 4-nya berapa. Nah, oke. Jadi kita coba dulu dari titik pertama. Titik pertama itu ada di mana? Ada yang bisa minta tuh? 0,0. Gimana cara kita tentuin titik pertamanya? Yang ini. Sisi, Mas. Gimana? Panjang sisi. X-nya panjang sisi. X-nya sisi ya, kayak benar. Terus Iya. Y-nya berapa? Setengah dinding setengah sisi dikurang setengah dinding. Dikurangi setengah dinding ya. Jadi ini dinding aku bikin di sini tebal, sisi aku bikin terus sisi. Tebal per 2. Gitu kan? Bener. Oke? Setuju ya? Setuju kan? Oke. Sekarang kita ke PT2. Poin 2 itu misalnya aku mau bikin poin 2 tuh yang ini. Kelihatan nggak? Nah, poin 2-nya itu berarti titiknya koordinatnya di mana? Ada bisa bantu? Nah. Sisi plus jarak, Mas. Gimana? Yang buat X. Yang buat X. Yang buat X-nya sisi plus jarak. Terus Y-nya sama. Sisi per 2 kurangi tebal kurangi 2. Per 2. Per 2. Apa tadi? Sisi per 2 kurangi tebal per 2. Iya. Nah, oke, sabar. Sebelum lanjut lagi, nah, aku mau nanya ini. Titik 0,0 tuh di mana? Dalam hal ini. Di sini. Ini kan? Bener gak? Iya. Ya. Kan kalian bisa cor-cor tuh.
Jangan bilang di sini. Kalian bilang di sini tuh sambil coret juga. Bingung juga aku bilang di mana. Oke. Nah, jadi apakah benar nih ketika PT2 itu X-nya itu sisi plus jarak? Menurut kalian gimana? Benar gak? Kira-kira PT2 itu X-nya sisi plus jarak. Benar gak? Aku kasih tahu dulu, jarak itu dari sini ke sini. Benar. Dari tengah ke tengah. Ini jarak. Jadi, gimana? Jarak minus sisi berarti Mas. Kenapa? Jarak dikurangi sisi. Jarak dikurangi sisi. Kalau jarak dikurangi sisi, kan tadi kita gini kan gambarnya berdasarkan patokan. Bener gak? Kan kita nentuin titik PT1 itu berdasarkan titik 0,0. Bener gak? Kita nentuin titik PT2 itu dari 0,0 juga. PT3 juga dari 0,0 juga. Ya kan? Semua patokannya dari 0 kan? Karena kita pakai sumbu kartesian. Bener gak? Setuju nggak? Benar. Nah, jadi kalau misalnya aku mau ambil gini, dari sini ke sini itu berapa sih jaraknya? Pakai geometri, guys. Jarak tambah setengah sisi. Jarak tambah setengah sisi. Kenapa jarak tambah setengah sisi? Soalnya Soalnya mana nih? Ini aku kasih tahu lagi ya. Ini tuh sisi, ini kan? Ini sisi. Terus sedangkan dari tengah-tengah kolom itu ke tengah kolom yang lain itu adalah jarak, bener gak? Berarti jarak ini, yang bawah ini, sama jarak itu sama apa enggak? Besarnya. Sama Mas. Sama kan? Jadi gimana? X-nya berapa? Jadi jarak doang nggak sih? Jarak Iya. minus setengah sisi. Enggak, jarak doang. Benar, Jarak jarak doang. aja. Iya, benar sekali. Ya kan? Benar gak? Iya. Paham maksudku ya? Nah, terus ini kita ke PT3. PT3 itu yang atasnya. Gitu. Berapa itu? Koordinatnya? Jarak. PT3 sama 1. Sisi per 2 ditambah tebal per 2. Tebal per 2. Oke, paham ya? PT4 koordinat X-nya berarti sama kayak PT1. Benar kan? Sisi. Terus PT4-nya Y-nya itu sama kayak PT3. Sisi per 2 plus tebal per 2. Oke, benar kan? Nah, sekarang ini aku simpen dulu. Aku matiin dulu ini. Karena ini udah jadi. Kalau bentar ya. Sorry. Oke, kita coba dulu ya. Apakah benar yang tadi udah dibuat? Sebelumnya aku close dulu ya. Terus aku close juga. Berisik gak sih tempatku? Enggak kan? Enggak terlalu berisik kan ya? Enggak kok, Mas. Enggak kan ya? Oke. Enggak. Sorry ya. Nih, aku coba jalanin dulu ya. Jadi harapannya itu dari coding kita yang ini, kita punya gambar dinding untuk apa? Untuk dinding dari kolom 1 sampai kolom 2. Top. Paham ya? Kan perlu testing trial and error. Itu tapi belum dibuat garisnya Mas. Ya. Apa? Oh iya, belum buat garis ya, benar. Oke. Harus. Ya. Oke. Baru titiknya dong. Makasih.
Aku juga suka lupa. Jadi bisa apa dari. Aku boleh langsung copy ini gak sih? Sama kan? Aman ya? Coba kita. Kolom mendaftar itu 4, kolom mendaftar itu kolom 500. Kembali juga ke 15, sekarang kolomnya itu hasil. Oke, bener ya? Udah pas kan untuk dinding ya? Paham ya? Paham, Mas. Oke, paham ya. Nah, sekarang nih kita lanjutin gimana cara kita bikin dinding ke kanannya dulu. Nah, kalau kita mau bikin ke kanan, berarti kita harus iterasiin, bener? Iterasiin. Iterasinya itu tergantung kalian mulai dari variabel yang keberapa. Nah, untuk aku sendiri, aku pakai mulai dari iterasi ke 0. Jadi, di sini aku bakal pakai iterasi nih. For i sama dengan 0 to kolom m minus 2. Paham nggak kenapa minus 2? Mas. Paham nggak kenapa minus 2? Soalnya yang dipakai Soalnya? yang di antara sisi, yang di antara kolom itu. Nah, benar. Jadi kan karena aku mulai dari 0, karena aku mulai dari 0, maka jumlah kolomnya itu kan harus jadi minus 1, bener gak sih? Supaya iterasinya tetap ada 4 kali. Nggak boleh lebih, bener gak? Nah, kalau misalnya aku pakai, aku nggak ubah variabel kolom M ya, maka nanti jadi 5, jadi berlebih gitu. Sekarang habis itu, sedangkan untuk yang gambar untuk gambar dindingnya ini lebih sedikit 1 daripada kolomnya, bener kan? Jadi makanya aku langsung bikin minus 2. Pada paham nggak? Sampai sini. Gimana? Ada yang punya pendapat? Ada yang punya pertanyaan? Soalnya ini kayak hal-hal mendasar yang harus kalian pahami sih. Gimana? Paham nggak? Paham, Mas. Paham ya? Mantap. Nah, terus berarti karena kita mau iterasin ke kanan, bener gak? Karena kita mau iterasin ke kanan, berarti variabel yang berubah apa? X. Variabel X yang berubah. Nah, jadi gimana nih cara teman-teman masukin variabel X di dalam soal ini? Ada punya ide? Gimana? Ditambah 1. Jadi kan bakal ditambahin ini, tapi i-nya nggak tahu di mana masukinnya. Bisa jadi kali ini, atau bisa aja ditambah. Jarak, Mas. Nah, aku minta kalian untuk pikir dulu, astaga. Di jarak, maksudnya jarak kali i gitu. Berarti jarak kali i gitu ya? Tambah jarak kali i. Kenapa kayak gitu? Kenapa? Soalnya kan untuk jaraknya kan misalnya 100, terus untuk dinding yang selanjutnya berarti kan jarak ditambah sisinya gitu. Iya. Benar-benar. Aku coba bantu dalam gambar ya. Semoga lebih membantu. Nah, kayak gini lah ya. Anggaplah dinding ini sejajar, meskipun tidak sama besar dan tidak rata. Nah, habis itu aku bakal bikin ini. Oke? Udah kan? Kita tinjauannya per gambar aja. Nah, jadi untuk dinding pertama kan tadi kita udah berhasil gambar. Benar gak? Untuk dinding yang ini tuh kita udah berhasil gambar. Sedangkan kita sekarang mau gambar dinding yang ke kanannya, tapi dengan cara iterasi. Berarti iterasinya dimasukin ke mana? Iterasinya dimasukin ke jarak. Bener tadi siapa bilang. Nah, jadi bener. Dikali ke jarak. Paham nggak kenapa dikali ke jarak? Paham nggak nih? Paham, Mas. Paham ya? Yang lain gimana? Bingung nggak? Aku kurang paham, Mas. Belum terlalu paham, Mas. Aku ulangi lagi ya. Jadi gini.
Jadi gini, oke. Sekarang kalau misalnya, oke, kita misalnya bikin dinding keduanya. Dinding keduanya itu patokan PST satunya di sini kan, bener kan? Setuju nggak? Dinding kedua berarti iterasinya udah 1, bener kan? Kalau dinding pertama iterasinya 0. Kalau untuk dinding kedua iterasinya 1, oke? Setuju ya? Setuju. Nah, sekarang kita lihat untuk dinding kedua. Dinding kedua itu PT satunya di mana? Di Di sini. sini, Mas. Ya, ini kan yang aku buletin ini kan. Ya. Nah, terus itu tuh pada jarak berapa sih dari titik 0,0? Gimana? Sisi ditambah jarak. Ya, berarti sisi tambah jarak, benar. Ya nggak? Benar kan? Yang tadi yang nggak paham gimana? Paham nggak? Sisi tambah jarak. Oh iya. Ya kan? Sisi ditambah 1 kali jarak. Oke. Berarti nanti kalau untuk gambar ketiga, gambar dinding ketiga, berarti titik PT3 berapa? Ditambah 2 kali. Sisi ditambah 2 jarak. Sisi ditambah 2 jarak. Berarti untuk I ketiga itu sama dengan 2 kan? Nah, berarti nanti variabel itu bertambah terus dikali jarak, benar gak sih? Variabel dikali jarak, berarti I dikali jarak. Makanya itu, paham gak? Gimana? Paham gak? Paham, Mas. Apa bingung? Paham. Paham ya, paham ya? Paham. Kalau bingung ngomong aja, nggak apa-apa kok. Udah ya. Nah, sekarang lanjut nih. Untuk yang selanjutnya, berarti untuk karena kita mau iterasi ke kanan dulu, makanya kita cuma ngubah variabel di X doang. Sekarang untuk PT2-nya, gimana nih? Apa yang mau ditambahin? Sama, Mas. Ya. Sama, benar. Tambah jarak dikali I. Ini cuma logika aja. Kalau kalian bingung, ambil tinjauan per titik aja supaya nggak bingung. Jarak dikali I. Nah, tapi untuk yang PT2 sama PT3, jaraknya itu bisa disederhanain. Jadi biar lebih keren, orang biasanya buat kali I plus 1. Benar gak? Sama aja kan? Ini masalah variabel-variabel. Paham ya? Paham, Mas. Nah, sekarang sorry, X-nya di sini. Oke, kita coba ya. Apakah benar udah kegambar untuk semuanya? Sorry, kawan kita muncul lagi. Buat gimana ya? Apakah bisa? Ya, udah kegambar ya. Oke, paham ya? Paham kan? Jadi ini untuk cara keliling. Kayak satu bagian baru satu bagian. Terus nanti kalian perlu ulangi untuk dinding sisi yang ini. Kan tadi gambar yang ini. Sekarang kalian gambar yang ini. Nah, kalau misalnya pada yang tegak gini dindingnya, variabel yang selalu berubah itu variabel Y-nya. Berarti Y-nya ditambah jarak dikali I. Kayak gitu aja sih gampangnya. Terus kalau misalnya kalian mau bikin yang atas lagi, berarti ini jarak dikali I lagi. Terus ini tambah jarak I. Tinggal mainin di variabelnya aja. Oke? Nah, sekarang gimana sih cara kita buat niterasiin? Kan kita udah punya ini kan, udah punya kolomnya kayak gini nih. Rencananya kita, rencananya kita itu mau bikin gambar dinding dari sini sama sini aja yang paling atas kan, benar? Iya. Kalau kita iterasiin, kita tuh bisa gambar kayak gini. Ini gambar kayak gini, ini gambar kayak gini, ini gambar kayak gini, gambar kayak gini, gambar kayak gini. Paham nggak? Oh, Mas. Tapi kita nggak mau yang tengah ini. Kita nggak mau gambar dinding yang tengah. Kita mau yang awal sama yang akhir doang. Nah, jadi sama kayak konsepnya ketika kalian mau iterasi ke kanan, maka nambah variabelnya itu disebut X.
ketika kalian mau iterasin ke atas, nama variabelnya itu di sumbu Y. Oke? Nah, kayak gitu sih konsep utamanya. Sekarang kita gimana sih cara kita buat itu bisa geser ke sumbu Y. Jadi inti inti codingan kita kan ini untuk gambar dinding mendatar. Nah, sekarang dinding mendatar ini nih kita mau iterasikan untuk ke atas. Nanti aku bisa bikin ini for lagi. For J sama dengan 0, 2, kolom N minus 1. Paham ya kenapa minus 1? Apa bingung? Paham nggak? Atau ada bingung? Kalau ada bingung aku jelasin nih. Bingung, Mas. Bingung ya? Oke. Nah, jadi ini kayak sorry. Nah, jadi untuk Oke. Nah, jadi untuk variabel J-nya kan kita mau iterasin ke atas nih. Nah, karena kita mau iterasin ke atas, maka kolom ke atas itu berapa kali sih? Kita contoh nyatanya yang gini nih. Contoh nyatanya yang gini. Tadi kan aku bikin ke kanan itu ada 4, ke atas itu ada 5. Benar nggak? Nah, jadi kalau misalnya kita mau bikin ke atas, iterasinya itu berapa kali? 5 kali kan? Iya. 5 kali nggak? Iya. Iya, Mas. Nah, terus karena aku mulai variabelnya dari 0, bukan dari 1, maka aku minus 1. Boleh kan? Boleh. Nah, kayak gitu. Jadi kayak gitu. Itu kenapa iterasinya di kolom N-1. Kalau ini kan tadi karena kita iterasi buat dinding. Sekarang kita iterasi buat barisnya. Oke? Paham ya? Oh, Mas. Nah, sekarang gini. Sekarang kan kita mau iterasin ke atas nih. Gimana cara kita iterasin ke atasnya? Yang berbeda itu apa? Nilai Y-nya kan? Iya. Berarti pada bagian ini kita tambahin nilai Y. Ditambah apa nih? Ditambah apa ini? Ditambah jarak Jarak dikali kali J. J. Kali Udah J. gitu dong. Iya kan? Tambah jarak kali J. Kurang tambah. Oke? Paham ya? Jadi kan kita mau bikin dindingnya tuh selalu naik. Nah, jadi kita lanjut ke next J. Kita coba run. Paham gak? Oke, kita coba gambar. Nah, jadi kebentuk ini. Kayak gini kan? Bener gak? Yang sesuai dengan ekspektasi kita tadi. Oke? Tapi kita nggak mau yang tengah ini. Kita mau yang paling atas sama paling bawah doang. Bener kan? Oh. Nah, jadi gimana caranya? Kayak gitu. Makanya kita tambahin if. Jadi kita bikin syarat nih, if J sama dengan 0 atau J sama dengan kolom N-1 dan ini. Oke, maka programnya jalan. And if aja langsung. Sebenarnya boleh aja sih kalian mau tambahin else. Tapi nggak kalian isi apa karena else kan nggak jalan. Oke.
terserah mau kayak gini apa gimana. Sekarang kita coba dulu gambar. Kita cek apakah dengan kita tambahin if tadi masih sama apa enggak. Bentar ya. Nah, coba dirun. Dan hasilnya udah sesuai dengan ekspektasi kita. Oke, paham ya? Jadi itu cara gambar dindingnya. Nanti untuk gambar dinding vertikalnya sama aja kayak gambar dinding horizontal. Tinggal dia diganti X diganti Y gitu sih. Oke? Paham ya? Paham nggak? Ada yang mau ditanya dulu nggak sampai Paham. Ada yang mau ditanya dulu nggak sampai sini? Gimana? Ada yang mau ditanyain? Izin bertanya Mas, Silakan. Gimana? kalau misalnya buatnya yang lingkaran Mas, Yang itu lingkaran. berarti kita ngambil sisinya dari tengahnya apa dari ujung diameternya Mas? Bentar. Aku coba contohin ya, kayak aku paham. Bentar. Misalnya kita punya kolom lingkaran kan ya. Gini kan? Iya. Terus kamu naik dindingnya tuh gimana sih? Dindingnya Apa dari ambil sini? sisi dari situ apa dari Dari sini? yang tengah? Apa dipotong kayak gini gitu ya? Iya. Dipotong. Hmm. Dipotong aja biar lebih gampang. Oke? Oke. Udah kayak gitu sih. Ada lagi yang mau nanya? Ada lagi yang mau nanya? Ada nggak? Mungkin kalau ada nggak tanya aja nggak apa, nanti aku ulangin lagi. Kalau misalnya nggak paham di bagian mana biar aku ulang. Gimana? Mungkin bisa dilanjut Mas. Lanjut aja kali ya, oke. Berarti ini untuk yang kotak berarti selesai codingannya. Kira-kira gitu. Nanti kalian tinggal tambahin hatch-nya, tambahin dimensinya. Itu kayak itu tuh udah ngikutin format sih. Jadi lebih gampang. Kalau ini kan sekarang ngelatih logikanya kan. Nah, sekarang untuk balok T nih. Aku udah buat juga. Kemarin jadi gimana ya? Aku lupa. Bentar. Kilometer 4, kilometer 5, jarak antar kolom 500, sebanyak 15, kolom 40. Nah, set kanan 4, set kiri 3, ini set 3. Oke? Gambarkan. Aduh, nempel dong. Sorry. Nah, kayak gini. Harusnya aku sulit. Nah, jadi kayak gini aku baru sampai setengah sini. Belum selesai. Harusnya gampang. Nah, oke, sekarang mau coba kita gambar dari gambar kolomnya. Karena kan kalian udah punya codingan untuk gambar kolom kotak. Ya, nah, sekarang ini tuh aku coba lanjutin. Jadi aku copy paste banget apa yang aku udah gambar di bagian kotak. Karena sama aja kan. Nggak ada bedanya. Nah, terus aku kan rencananya aku bakal bikin T itu jadi 2 segmen. Ada kotak yang atas, ada kotak yang bawah. Bener gak? Nah, patokanku itu titik 0,0-nya itu ada di paling bawah sini. Oke. Terus habis ini jadi jadi kolom bagian yang aku buat pertama kali. Terus ini jadi bagian yang kedua aku buat. Kayak gitu. Nah, langsung aja ya. Berarti untuk gambar yang bawahnya nggak perlu aku jelasin lagi ya. Tinggal kalian lanjutin. Berarti tinggal lanjutin yang bagian atasnya. Bagian atasnya. Nah, aku bakal pakai ini nih.
Aku bakal, ini aku contohin kayak tadi lagi apa aku tinggal bacain aja nih? Bagusnya gimana? Pakai cara yang tadi kah? Apa aku tinggal bacain ini? Aku jelasin apa yang aku kerjakan sekarang. Yang udah aku sempat kerjain. Gimana? Buat lagi aja ya? Apa gimana? Buat lagi aja, Buat Mas. lagi aja Mas. Kita Oke, buat lagi ya. Ya, oke. Sekarang kita coba ya gambar kolom atas. Jadi gimana sih cara kita gambar kolom atas? Kan kita udah tahu nih ada variabel PT1, PT2, PT3, PT4. Nah, tapi karena aku udah pernah ngasih tahu itu, jadi aku nggak bakal ngebahas dari sana. Kita langsung mulai ke bagian iterasinya itu mau kita mulai dari mana sih? Oke? Iterasinya itu kita mulai, kalau punya aku mulai dari angka negatif kiri. Jadi for i sama dengan minus kiri itu kolom minus 1 ditambah minus 1. Kurva kanan, oke? Paham nggak kenapa kayak gini? Jadi intinya itu kalau misalnya tadi yang kotak teman-teman kan mulai dari bawah sini kan. Berarti dari titik 0,0 kan teman-teman iterasiin sampai kolom M. Oke? Tapi minus 1 karena aku mulai dari sekarang kalau aku bawa ke atas ini, nah ini kan aku juga punya panjangnya. Panjangnya berapa? Ini dari minus kiri. Karena panjang dari ini ke sini tuh kiri. Bener gak? Itu kiri. Oke? Sedangkan untuk yang ini itu kanan. Jadi aku mau mulai iterasinya itu bukan dari 0 lagi, bukan dari sini. Tapi aku mau mulai si iterasi X-nya itu dari minus kiri. Boleh ya? Boleh kan? Oke? Iya. Iya, oke. Dari minus kiri sampai kemana sih? Jadi ini sama kayak main Cartesius gitu. Misalnya ini 4. Contoh tadi 4 ya. 4. Terus berarti ini misalnya di sini panjangnya itu 3. Berarti ini berapa? 7 kan? Gitu kan? Nah, berarti kan intinya kolom M ini ditambah dengan kanannya, bener gak? Jadi aku mau mulai dari minus kiri sampai ke kanan. Intinya gitu sih. Tapi kan kita nggak boleh bilang kanan. Kalau kita cuma bilang kanan aja, nanti patokannya jadi di sini kanan. Paham nggak? Jadi kita harus tambahin dulu sama variabel kolom M. Kurang M. Paham nggak? Terus ini kenapa ada minus 1? Karena kita masukin variabel 0. Paham ya? Paham nggak? Oke, paham ya? Oh, Mas. Oke. Sekarang kita coba gambar nih. Untuk untuk kolomnya. Gimana sih cara kita gambar kolomnya? PT1, 0. Apa tuh? Jadi titiknya itu apa? Sama kayak ini nggak sih? Sama kayak di bawahnya. Bener gak? Untuk yang X-nya. Bedanya itu cuma di Y. Bener gak? Nilai X-nya itu sama, tapi bedanya di Y. Bener ya? Berarti sama kayak kerjaan kita yang tadi. Untuk yang kerjaan kita yang dulu, untuk yang kolom. Dan kita yang dulu untuk kolom, kayak gini. Cuma bedanya, ini tuh bukan 0 lagi, tapi ditambah Y. Bener gak sih? Ditambah Y-nya berapa? Tingginya tuh segini. Dari sini ke sini tuh Y-nya berapa? Gitu. Soalnya banyak panjangan. Y. Paham ya? Nah, jadi aku balik lagi ke sini. Gimana sih cara kita nentuin PT1 0? PT1 0 berarti X-nya. X-nya itu berarti sama dengan 0 ditambah I dikali jarak ya. Paham ya kenapa? Terus PT1, 1 itu adalah kolom N dikali jarak. Aku kasih tahu lagi, kolom M itu kolom mendatar, kolom N itu kolom naik. Jadi di sini.
Ini tuh N, ini M. Oke. Nah, bener ya? Setuju nggak? Pada setuju nggak? Apa ada nggak setuju? Izin bertanya Mas, Ya, gimana? Eh, kalau aku masih gak mudeng Mas, kenapa X-nya I kali jarak? X-nya kenapa I kali jarak? Soalnya itu kan kayak aku mikirnya dimulainya dari kiri, jadi ada kayak ada minusnya gitu Mas. Oh iya, Hmm, Mas. karena ini kan Kartesius, bener. Kartesius dan aku terlanjur declare kalau ini tuh titik 0,0. Paham nggak? Iya paham. Nah, jadi kan karena aku mulai iterasi dari negatif, jadi ini otomatis jadi angka negatif nggak sih? Hmm, Paham ya? Paham nggak? iya paham paham. Kayak gitu. Oke? Hmm. Kecuali kalian mau punya cara kayak gini nih. Kalian mau bagi iterasi untuk kayak gini tuh dari gambar ini, satu iterasi ke kanan, terus tadi satu iterasi ke kiri. Kalau mau kayak gitu berarti bisa. Tinggal dipisah aja dari dua. Oke? Cuma ini kan aku pengen sekalian biar enak. Paham ya? Paham nggak? Ada yang mau ditanya lagi nggak? Terkait dengan hal ini gitu. Kalau aku mau nanya Mas, ini tak Gimana? catat-catat boleh ya? Boleh, boleh, boleh. Bicara aja. Ini tuh ya kita gambar sekarang ini bukan Mas? Atau yang sebelah sini? Tulisan kedua mana? Yang ini bukan? Yang kita gambar tuh ini apa sebelah sini Mas? Sebelah sininya oh. Nah, sebelah sini. Sebelah yang ini. Nah, aku betul lagi. Sebelah yang ini. Oh, Oke? oke oke. Paham ya? Paham ya? Paham nggak? Paham nggak? Paham Mas. Paham. Oke. Jadi intinya tuh konsepnya sama. Konsepnya tuh sama kayak begini nih. Cuma aku mulai dari negatif gitu loh. Sama kayak ini persis. Ini nih. Cuma aku mulainya dari negatif, sama mulai dari negatif dan dianya aku naikin gitu doang. Dianya aku naikin gitu doang. Konsepnya itu sama persis. Ya kan? Makanya ini cuma jadi ada kolom M tambah kali jarak. Sedangkan kalau kalian di paling bawah kan kalian nggak perlu tambah kolom M tambah jarak kan? Bener gak? Karena kalian kan pas itu kalau ngerjain yang ini kan di bawah. Ya udah ngapain ditambah jarak ke atas? Karena kan nggak ada bagiannya. Kalau untuk X sama semua. Nanti kalau kalian nggak percaya lihat aja. Oke? Nah lanjut ya. Kita lanjut untuk PT 2. PT 2 berarti berapa nih? Sisi tambah sisi. Sisi ditambah I dikali jarak, oke? Terus PT 2,1 PT 21 itu masih sama, kolom N tambah jarak, kali jarak. Terus lanjut lagi PT 3. Sama PT. Ini berapa jadinya? Sisi ditambah I dikali jarak ya? Iya. Oke, dikali PT 3, 1. Apa nih? Sisi ditambah kolom N dikali jarak ditambah sisi. Setuju ya? Paham nggak? Setuju. Oke, mantap. PT 4 0 itu berarti sama kayak PT 1, 0 ditambah I dikali jarak. PT kolom N dikali jarak tambah sisi. Oke, paham ya? Paham nggak? Ada yang nggak dong nggak sampai sini? Ada yang nggak dipahami mungkin? Ini aku matiin Belum, bentar. Mas. Biar nggak salah.
Sorry ya, bentar, banyak. Oke, udah. Nah, udah ya. Jadi kita coba nih. Jadi kalau yang kelihatan dari sini, itu kita mau bikin ini. Kita mau bikin dindingnya bagian sini dulu aja. Kolam yang bagian sini dulu. Kita belum iterasin ke atas, oke? Lanjut ya, kita coba di dulu. Belum dihapus tuh. For without next. Oh ya, lupa next. Ini harus next. Oh, belum digambar titiknya dong. Lupa juga. Nah, aku copy dari sini karena sama. Oke. Tapi aku hapus dulu. Sip, oke? Bentar guys. Jadi ini guys, tambahan lagi. Jadi di situ nanti terserah kalian mau nentuin sayapnya itu bener-bener dari sini. Sayap kirinya tuh aku contohin sayap kiri dulu ya. Sayap kiri kan tadi aku inputnya 3. Nah, 3 itu maksud kalian tuh dari pinggir sampai ke sini atau dari pinggir sampai ke sini. Paham nggak? Paham bedanya kan? Paham nggak? Nah, jadi kalau misalnya nanti kalian mau declare sayapnya tuh, oh sayapnya itu dari sini pakai yang atas nih, pakai yang atas. Maka nanti di hitungan kalian yang ini tuh kirinya, nah, kirinya jadi dikurangi 1 ditambah 1, bukan dikurangi 1. Terus ini jadi dikurangi, yang kanan dikurangi 1. Nanti kelihatan gitu ya sih. Nah. Paham gak? Jadi biar kan kalau kayak gini kan 4 nih. Dan kalau kayak gini kan tadi aku inputnya 3. Harusnya kan 3 doang yang keluar. Ternyata ada 4 nih. Ini sebenarnya terserah kalian sih mau definisiin sayap itu dari mana. Dari titik sini ke sini atau dari titik sini ke sini juga bisa, terserah kalian. Paham ya maksudku gimana? Paham gak? Ada yang naik, oke. Atau enggak contoh lagi deh di kanan. Di kanan kan tadi aku inputnya 4. Nah, 4 maksudku tuh kayak gini. Tapi kalau kalian maksudnya tuh 4 itu harusnya dari ujung sini ke sini dong. Bukan dari sana. Jadi kalian nanti tinggal disesuaikan. Tadi aku udah ubah belum? Udah kubah, udah dikurangi 1 lagi. Jadi biar nggak berlebih. Nanti kelihatan beda ya. Ini kan kayak gini kan, ingat ya. Jadi sayap kirinya tuh aku definisi kayak gini. Terus aku misalnya tadi udah ubah, aku reset ulang. Aku bersihin dulu ya, kotor banget. Nah, kita coba. Oke, kayak gini. Jadi ya, paham nggak? Beda kan sama yang tadi? Iya, paham. Nah, jadi kayak kalau misalnya kalian mau definisi tingginya tuh bukannya kayak gini. Tinggi badannya tuh harusnya kan di sini tuh 5 ya tadi aku inputnya. Tapi kok jadi 6? Oh ya udah kalau mau kayak gitu. Berarti input kalian tuh dikurangi pas bagian sini. Berarti kolom N dikurangi 1. Kayak gitu. Jadi kayak gitu. Paham ya? Coba kita coba rata lagi.
Nah, oke. Dindingnya yang salah sih. Nanti aku balik. Oke. Ini nggak usah dianggap aja. Paham ya? Tetap memenuhi kan? Intinya dari paling bawah ke atas itu kan 5. Ini jadi 5 sekarang. Oke? Paham nggak? Paham? Nah, sekarang berarti konsepnya itu, konsep yang ini tuh, konsep gambar dinding, gambar kolom atas, itu sama kayak konsep gambar yang bawahnya. Jadi kita bakal pakai iterasi lagi. Biar mudah. Oh, bentar. Clear objects. Nah, caranya kita masukin iterasi itu di bagian sini. Setelah kita gambar untuk satu dinding, berarti kita lanjutin ke atasnya. Sama dengan 0 nih. Sama dengan 0, tuh, tinggi, minus 1. Oke, paham ya? Paham nggak kenapa? Minus 1. Ini masalah variabel doang sih. Karena aku mulai dari 0. Terus aku ambil titiknya itu sama persis kayak ini. Cuma, karena aku mau iterasiin sampai ke atas, maka yang perlu diperhatikan, yang perlu diganti itu variabel y-nya. Bener. Pada variabel y-nya itu perlu ditambahin jarak lagi. Ditambah j dikali jarak gitu kan. Iya, Mas. Paham nggak? Jadi dia akan selalu naik setelah penambahan. Terus habis itu nanti lanjut ini tuh. Next J. Tapi belum digambar. Oke? Udah kayak gitu. Kita coba run lagi. Wah. Oke, ke gambar ya. Karena tadi inputku adalah, ini tadi jangan dianggap dulu. Kita belum sampai di dinding soal. Ini kan tadi inputnya itu ini. Jumlah kolom mendatarnya 4. Ini benar. Kolom melintangnya 5. Terus sayap kanannya itu ada 4. Sayap kanan itu ada 4. 1, 2, 3, 4. Sayap kirinya ada 3. 1, 2, 3. Tingginya ada 1, 2, 3. Oke, memenuhi ya. Paham nggak? Paham, Mas. Ada yang mau ditanya nggak? Ada yang mau ditanyain nggak? Gimana? Kalau yang mau nanya aja nggak apa-apa. Belum ada, Mas. Belum ada ya, oke. Oke, sekarang setelah kita udah selesai gambar kolom, kita mau gambar dindingnya nih. Kalau kalian nggak mau pakai gambar dinding bagian sini, nggak apa-apa. Oke, aku lanjut dulu. Di sini, jadi karena dinding kita kayak gitu tadi, maka berarti untuk gambar dinding yang vertikalnya perlu dikurangi 1. Vertikal yang mana? Oh, ini yang ini. Kurangi 2. Jadi biar nggak perlu bisa lagi. Oke, udah ya. Nah, oke, paham ya. Sekarang kalau bagian yang ini kan kalian bisa iterasiin pakai yang taruh tadi dinding itu. Terus untuk bagian ini itu tuh saranku bikin kayak keliling aja. Tapi kalau kalian mau pakai cara iterasi boleh. Nanti tinggal dibanyakin di if-nya. Cuma aku belum coba. Ntar nanti kalau aku gabut baru aku coba. Nah, kalau cara keliling
Paham nggak? Sama kayak tadi persis. Jadi saranku ya, bagian ini tuh secara keliling. Sama ini deh, sorry, sama ini. Sedangkan bagian ini sama ini itu bisa diterasiin. Aduh. Bagian ini sama ini juga bisa diterasiin. Kalian mau pakai gimana? Paham nggak? Kalian mau pakai yang kayak gini? Kalian mau pakai yang apakah kalian benar-benar mau coba iterasiin? Kalau mau diterasiin bisa, tapi perlu banyak waktu dan kejelian di bagian if-nya. Terus juga kalau diiterasiinnya bareng-bareng, patokan kalian tuh harus benar-benar ini. Nggak boleh nambahin variabel tertentu. Paham? Ya. Kalau kalian cara keliling perlu dijelasin lagi apa enggak? Gimana nih? Boleh, Mas. Aku coba jelasin lagi ya. Nah, sekarang aku bakal demonstrasiin contohnya untuk yang ini. Yang kalian lihat yang aku buletin sekarang, oke? Kita bakal gambar dinding untuk sayap kiri bawah. Oke? Untuk itu dulu aja. Nanti cara yang lain juga sama sih. Yang penting kalian sorry, astaga, ini apa? Oke, nih. Nah, jadi kita kasih tulisan lagi. Gambar dinding sayap bawah. Itu kan? Sayap dinding kiri bawah. Oke? Oh iya, bentar. Aku balas bentar ya. Aku udah jadi ke orang. Oke, kita lanjut aja ya. Jadi untuk gambar dinding kiri bawah, sama caranya. Jadi for i, sebentar. Kalau mau gambar itu, kalian mau mulai dari mana? Mau gambar dari kiri ke kanan apa dari kanan ke kiri? Aku coba dari kiri ke kanan deh. Kiri kanan berarti sama kayak ini. Minus sama dengan minus kiri ditambah 1 itu 0. Paham nggak kenapa ke 0? Gimana? Ada yang paham nggak kenapa 0? Soalnya sampai tengah kiri, Mas. Sampai Yang Ya, apa titik yang sininya itu, Mas. Ya, jadi sampai tengahnya kan. Kita nggak gambar sampai selanjutnya. Jadi makanya sampai 0. Aduh. Muncul terus kawan. Oke. Paham ya kenapa sampai 0? Terus berarti kita langsung gambarin titiknya tuh gimana sih? Titiknya itu sebenarnya intinya sama kayak gambar dinding yang ini. Oke? Paham ya? Bedanya itu pada ketinggiannya doang, bener kan? Sama lagi sama, berulang. Nah, aku coba lanjutin lagi. Jadi ini bakal jadi sisi ditambah i dikali jarak. Paham ya? Ngeliat dari codingan sebelumnya. Kata 1 sama dengan karena kita mau patokan sama tingginya, berarti ini tuh tadi kan tingginya tuh kolom n dikali jarak, ya enggak?
sebagai dasar. Ini anggapannya kayak nolnya tadi yang dinding. Ditambah sama sisi per 2 dikurangi tebal per 2. Paham nggak? Jadi ini kayak main logika aja. Kan tadi ini kayak gini kan. Kalau gambar dinding yang bawah, enak. Titiknya itu di 0,0. Jadi nolnya itu bisa kalian anggap, bisa nggak kalian anggap juga. Karena nggak pengaruh. Sekarang, kalian mau coba pindahin ini ke sini. Nolnya aku bisa ubah jadi kolom N. Kolom N dikali jarak. Paham ya? Jadi nolnya itu tinggal diganti sama kolom N dikali jarak. Nah, kalau kalian nggak percaya, coba lihat di codingannya begini. Nah, awalnya kalau kita mau iterasin ke atas, mau iterasin secara baris gitu, kan cara gambar dindingnya itu di bagian ini. 0 harusnya ini di 2, pas bagian ini ya, kebaca ini. Nah, ini gambar dinding yang ke atas nih, sorry. Ini yang datar yang ini. Nah, ini datar yang ini. Jadi sisi seperti bingung. Enggak ada yang ini, sorry ini. Bentar ini. Nah, sisi per 2 dikurangi tebal per 2 ditambah jarak kali J. Ini tuh karena iterasiinnya ke kanan. Ya karena udah double iterasi kan. Sedangkan yang kita mau bikin 1 kali iterasi doang. Jadi harusnya ditambah 0, ada 0 ditambah sekian gitu. Nggak pengaruh. Nah, tapi oleh ini kan ketika kita naikin itunya, maka patokannya kita kan berubah. Makanya 0 itu jadi kolom N dikali jarak. Terus ditambah sisi per 2, dikurangi tebal per 2. Paham nggak? Sampai sini. Kalau kayak gini kan ada jarak dikali J itu karena kita 2 kali iterasi. Paham ya? Oke? Nah, aku lanjutin lagi untuk yang PT2. PT2 0 sama dengan apa nih? PT2 0 berarti I dikali jarak. Udah I kali jarak karena X-nya sama. Terus PT2 1 sama kayak ini persis. Karena mereka dalam satu sembunyi yang sama. Oke, aku copy lagi biar cepat. Enggak deh. Nah, berarti ini PT3. Terus sisi ini tuh besarnya adalah sisi dikali I dikali jarak doang. Ini PT3. Terus ini tuh karena dia naik. Oh, ini tadi minus dulu tuh. Minus. Baru ini plus. Oke, ini tambah sisi. Paham gak? Oke? Ada yang mau naik dulu? Mungkin belum, Mas. Belum ya? Oke. Ini gampang aja kok. Kalian tinggal tinjau per titik gitu. Next. Tapi sebelum itu digambar dulu. Oke, aku coba run dulu. Kita coba asli. Oh, nggak gambar. Oh, malah di sini. Jarak dia malah di sini. Oke, berarti ada yang salah nih. Ada yang salah. Pertama, kurang di sini. Kolom N kurang 1. Karena tadi patokannya udah kita ubah. Lupa juga.
Oke. Terus habis itu sisi plus. Ya kita coba lagi. Oh ini salah di sini sih. Sabar. Ini ditambah sisi, tambah sisi, terus ini duanya ditambah, ini dikurangi, ditambah. Paham nggak? Ya, kita coba lagi. Masih udah benar sih. Loh, kok malah jadi kayak gini kecil-kecilan? Loh, dan sebenarnya itu apa? Oke, jadi malah kayak gini. Oh, ternyata malah ke gambarnya itu dari titik ini. Oke, paham. Jadi PT1 bentar. Kalau misalnya ini sisi dikali sisi, benar kok. Oh, ini I tambah 1. Oke, ke gambar tapi lebih ya. Aku dilihat dulu gambarnya. Oke, kayak gini ya. Tapi ini kelebihan 1, berarti terasinya dikurangi 1. Berarti itu minus 1. Aku coba run lagi. Harusnya benar. Kayak gitu, oke? Jadi kayak kalian tuh harus coba trial and error gitu. Paham nggak? Oke, Mas. Oh, Mas. Ya. Jadi sebenarnya itu tadi salah sih. Harusnya itu gini. Itu kiri plus 2. Kiri plus 2 ke 0. Baru benar. Coba deh, coba run. Kayak gini apa yang terjadi? Oh, malah lebih ya. Kiri plus 2 ditambah 0. Oh, malah jadi ke sini. Berarti harus digeser untuk nilai X-nya. Ya, jadi tinggal dimainin gitu sih. Tinggal dimainin di sini ya. Jadi ini I minus 1. Terus habis itu, jadi ini cuma I doang. Ini I doang. Itu I min 1. Tinggal dimainin variabelnya aja. Coba ya kita coba. Coba. Tapi ntar hapus karena tadi ketemu. Salah. Oke. Paham nggak? Jadi caranya tuh bisa pakai cara keliling. Untuk yang ini saranku cara keliling aja biar mudah. Karena kalau pakai cara iterasi itu agak susah. Bisa sih, bisa tapi susah. Oke. Mungkin dari aku, sorry sampai sini dulu ya. Nanti mungkin kapan kalau misalnya kalian mau nanya, bisa langsung baca ke aku. Karena habis ini aku ada aktivitas sama kegiatan lain, untuk ya ada untuk perusahaan yang lain juga. Okay. Jadi kalau kalian mau nanya ke aku, feel free to chat. Mau chat, mau telepon juga nggak apa-apa. Aku bakal jelasin bisa aku. Oke. Ya udah. Jangan lupa ya. Untuk minggu ini itu udah buat sampai akhirnya. Tapi kalau masih ada bug gitu, nanti kita coba pikirin bareng-bareng. Oke? Oke, Mas. Makasih. Makasih, Mas.
Tapi secara visual udah pada paham belum? Udah kan ya? Kayak jadi kalian tuh mikirnya tuh jangan mikir terlalu ribet, tapi tinjau aja per titik tuh gimana. Gimana sih kalau kalian bikin satu bagian dulu, terus kalau misalnya aku terasin harus gimana ya? Kayak gitu sih cara mikirnya. Oke, aman ya? Mas, aman. Oke. Kalau kalian mau pakai room chat ini, room ini buat diskusi kalian gak apa-apa, silahkan. Aku keluar ya, aku izin keluar. Bye-bye. Ada yang mau pakai room ini gak? Kalau ada yang mau pakai room ini, aku langsung jadiin host. Ada yang mau pakai room ini gak? Atau enggak? Gimana? Ada yang mau kerja malam mungkin? Gak ada? Belum, Mas. Oh, belum ada ya, dah. Ya, aku langsung tembak ini deh. Si Adit lah ya. Adit aku jadiin host. Oke, aku tinggal ya teman-teman. Bye-bye, sampai jumpa. Makasih, Mas. Makasih, Ya. Mas. Baik, Mas. Kalau mau naik silakan ya, bye-bye. Iya, Mas.